Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Uti Wisnuharti MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru PK dan hadirin sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya pada hari ini, pada siang ini, pada tanggal 8 September tahun 2022 kita bisa berkumpul bersama dalam agenda acara yaitu pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 1 Pemalang, yang merupakan salah satu materi yang diperoleh pada program pendidikan guru penggerak tahun 2022 yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu semua, tak lupa salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang disayang beliau, diberi pertolongan beliau berupa syafaat di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini merupakan hari yang cukup cerah ya, kita bisa berkumpul ya untuk mengikuti pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eva May Inaningsih. Di dalam dunia pendidikan tidak lepas dari perilaku sehari-hari oleh murid-murid kita, dan selama ini yang kita lihat bahwa anak-anak dalam melakukan suatu tindakan terkadang kita hanya melihat dari satu sisi saja, bahwa apa yang dia lakukan salah jika melanggar aturan dan mendapat suatu hukuman, atau dia tidak melakukan suatu pelanggaran atau tidak melakukan pelanggaran maka dia mendapat hadiah. Sebenarnya paradigma itu sebenarnya kita harus kita ubah, sehingga kita harus mengalami atau kita harus mengubah paradigma kita yang sehari-hari berpandangan seperti itu. Karena dari yang sehari-hari kita lihat, tidak semua apa yang dilakukan siswa itu tidak salah. Jadi kita harus lebih bijak, lebih bisa mengontrol diri kita ketika kita melakukan tindakan terhadap murid kita. Adalah diri kita. Begitu juga anak. Anak itu tidak bisa kita kontrol, tetapi anak punya kebebasan untuk memilih apa yang dia lakukan. Tetapi kita sebagai guru harus bisa mengawasi dan menjembatani apakah yang dilakukan anak itu benar atau salah, sehingga untuk dapat membiasakan itu menjadi baik, sehingga di lingkungan kita akan tercipta budaya yang baik, maka kita harus tahu bahwa ada disiplin dan ada motivasi perilaku manusia. Dalam perubahan paradigma ada stimulus respon lawan teori kontrol. Kalau kita perhatikan di dalam dunia pendidikan saat ini, itu ada stimulus respon tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol kita, tetapi kenyataannya di dalam teori kontrol tentang dunia hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Dan juga kalau misalnya saja saya bisa mengontrol orang lain, maka di dalam teori kontrol tentang pendidikan, maka Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga kalau di dalam stimulus respon tentang dunia itu adalah pemaksaan ada pada saat rujukan global, maka teori kontrol tentang dunia adalah kolaborasi dan konsentris menciptakan pilihan-pilihan terbaik. Dan juga di dalam stimulus respon tentang dunia itu adalah model berpikir menang atau kalah, tapi di dalam teori kontrol tentang dunia adalah model berpikir menang-menang. Dalam arti pendisiplin dan 3 motivasi perilaku manusia itu kita sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu seperti kita itu di dalam ruang yang atau ladang yang subur. Akan subur ladang tersebut andaikan kita mendapatkan bibit unggul atau kita memupuk secara baik ladang itu. Begitu juga di dalam sekolah, di dalam dunia pendidikan. Sekolah itu ibaratnya ladang yang harus dipupuk, ladang yang harus diberi
sesuatu yang baik agar nantinya tumbuh kembangnya baik. Bibit-bibit unggul yang sudah baik itu akan kita kelola dengan baik, karena setiap anak mempunyai kodrat dan zamannya sendiri-sendiri. Maka kita pun harus tahu bahwa untuk menumbuhkan disiplin atau untuk menumbuhkan motivasi perilaku pada manusia harus terbangun suatu motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Karena dengan motivasi intrinsik, maka dengan sendirinya anak itu akan tumbuh kesadaran bahwa dia harus melakukan sesuatu yang baik, tidak merugikan orang lain. Tetapi kalau dengan motivasi intrinsik, anak itu akan melakukannya bukan dari diri sendiri, tetapi karena sesuatu yang dia raih, misalnya mendapat hadiah atau yang lain. Di sini juga disiplin juga dengan kata lain bahwa seseorang itu harus menggali potensinya menuju sesuatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri itu juga mempelajari bagaimana cara kita itu mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi dengan disiplin ini, anak itu harus mempunyai rasa percaya bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang akan berguna untuk dirinya dan tidak merugikan dirinya sendiri. Maka seseorang yang sudah memiliki disiplin diri, maka dia bisa bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Maka anak-anak yang sudah memiliki disiplin diri, dia akan secara tanggung jawab, dia akan secara dengan sendirinya tidak akan menyalahi aturan-aturan atau keyakinan yang sudah ada di sekolah. Misalnya adalah berangkat pagi, masuk jam 7, maka dia sudah sadar bahwa jam 7 itu harus sudah hadir, atau sebelum jam 7 itu harus sudah hadir di sekolah. Nah, dengan demikian kita pun tidak sebagai guru tidak perlu untuk bersuara banyak atau kita menekan-nekan, tidak, karena motivasi intrinsik dari anak sudah keluar dengan sendirinya. Dan kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maka kita pun sebagai pendidik juga harus mendorong, kita harus memberikan motivasi yang baik kepada anak-anak agar anak-anak itu menjadi sesuatu yang akan berguna. Kedepannya anak-anak akan mempunyai nilai-nilai kebajikan yang diharapkan oleh dunia pendidikan, yaitu anak-anak mempunyai nilai-nilai kebajikan universal yang bisa membantu kedepannya untuk masa depannya. 3 motivasi perilaku adalah yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah singkatan terindah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Artinya bahwa anak-anak itu diharapkan tidak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena apa? Karena dengan anak-anak yang mempunyai disiplin diri, maka dengan sendirinya otomatis anak itu tidak akan melakukan pelanggaran. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang memotivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan yang mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Jadi anak-anak ini dia melakukan disiplin karena dia ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan. Misalnya dia mengumpulkan tugas di kelas, dia akan mengatakan, "Ini loh, saya sudah mengumpulkan dulu." Lalu dia berharap bapak ibu guru akan membuat suatu pernyataan. Lihat, si Andi sudah melakukan. Ini contoh, ini harus kalian tiru. Nah, yang seperti ini adalah dia melakukan disiplin mengumpulkan tugas secara tepat waktu atau sebelum deadline-nya, tetapi dia berharap suatu imbalan atau penghargaan.
Ini memang lebih baik daripada untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat orang memiliki disiplin positif, karena motivasi pendidikannya adalah bersifat internal bukan eksternal. Jadi motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang baik, karena mereka melakukan ini bukan karena landasan ingin mendapatkan penghargaan, bukan mendapatkan ancaman atau dia ingin mendapatkan pujian, tidak. Tetapi orang ini menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu harus sesuai dengan apa yang sudah ada normanya atau sudah ada peraturannya. Dia tidak mengharapkan seperti itu, tetapi dia berharap bahwa dengan melakukan ini maka dia akan menemukan nilai-nilai kebajikan baginya. Dia tidak merugikan orang lain, dia akan merasa bahwa dirinya itu berharga untuk orang lain. Dia akan termotivasi dari dalam sendiri bahwa ini harus saya lakukan, bahwa saya harus seperti ini, tidak boleh saya melanggar. Tetapi dia tidak berharap apa-apa. Nah, yang seperti inilah nanti akan tertumbuh dengan sendirinya ke depannya. Disiplin diri mereka itu yang seperti ini akan dengan sendirinya tumbuh. Tidak perlu ada misalnya ada aturan ini harus seperti ini, harus ini, tapi dia sendiri sudah menyadari bahwa ini saya harus melakukan agar orang lain tidak kecewa, agar bisa membahagiakan orang lain, agar dia mendapatkan penghargaan buat dirinya sendiri, dan dia dengan sendirinya telah melakukan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan apa yang diinginkan dari sekolah tersebut. Lalu apa toh tujuan kita itu sebagai pendidik menanamkan disiplin? Tujuan dari disiplin diri positif itu apa sebenarnya? Untuk apa kita melakukan atau kita sebagai seorang pendidik perlu menanamkan disiplin positif kepada anak? Yang pertama adalah dengan adanya tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiganya pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dengan disiplin positif ini diharapkan anak-anak itu akan tahu bahwa dirinya itu harus selalu menempatkan atau mengedepankan jangan sampai merugikan orang lain. Dia harus menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan bahwa itu adalah sesuai dengan aturan yang ada. Ketika murid-murid kita itu melakukan motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi internal yang berdampak panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau anak-anak itu melakukan disiplin diri di dalam dirinya atau timbulnya disiplin diri itu karena motivasi internal, maka akan berdampak panjang. Dia akan terus-menerus mempunyai keyakinan atau di dalam dirinya itu bahwa apa yang dia lakukan harus seperti itu. Tidak hanya sesaat. Misalnya ada anak yang di kelas harusnya tidak menggunakan HP manakala guru mengajar. Andaikan anak itu tidak ada motivasi dari diri sendiri untuk disiplin, tentu kita menegurnya dengan segitiga restitusi. Itu kalau tidak muncul dari motivasi diri tentu tidak akan, dan suatu saat akan melanggar lagi. Tetapi kalau anak-anak ini timbul, oh iya saya melakukan ini, telah melakukan kesalahan karena melanggar kesepakatan kelas, maka dia akan tumbuh dari internal bahwa ini saya nggak boleh melakukan karena sudah merugikan orang lain, dan itu akan berdampak panjang. Dia tidak perlu lagi kita kontrol karena dia sudah tidak pengaruh. Misalnya nanti akan saya dapat hadiah kalau misalnya kamu tidak menggunakan HP, itu nggak perlu karena sudah dengan sendirinya disiplin positifnya itu muncul secara internal. Lalu mereka juga akan tetap berlaku baik, menteladani nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dengan anak-anak yang sudah mempunyai disiplin positif dari internal, dia akan berdampak panjang, dia akan selalu di dalam benak mereka bahwa ini hal yang terbaik, ini nggak boleh saya lakukan karena dia menjadi ingin orang baik. Lalu
selalu akan menjunjung tinggi nilai-nilai yang sudah mereka hargai. Kemudian berikutnya, budaya positif berikutnya adalah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa toh keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ketika saya dulu SMA itu saya ingat betul bahwa saya pernah melakukan sesuatu yang melanggar peraturan kelas. Tetapi pada waktu itu guru saya pernah menghukum saya karena saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang waktu itu di rumah saya ada suatu kejadian sehingga saya tidak fokus untuk mengerjakan pekerjaan itu. Tetapi guru saya waktu itu tidak memikirkan atau tidak mau tahu, sehingga sampai sekarang kasus itu sangat membekas dari diri saya. Tapi saya berusaha untuk tidak akan memikirkan itu lagi karena tetap saya harus tahu bahwa itu kesalahan saya. Maka dari peristiwa ini saya pun akan selalu ingin membuat anak-anak saya yang ada di kelas tidak akan mengecewakan mereka. Saya ingin memberikan yang terbaik buat mereka. Maka keyakinan kelas harus dibikin. Keyakinan kelas yang sudah saya bikin, saya sudah membuat keyakinan kelas. Saya menggali apa yang mereka inginkan. Semua anak saya beri kertas kecil-kecil untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Lalu saya tempel kertas kecil-kecil itu di kelas. Kemudian saya menginginkan anak-anak maju untuk membacakan keyakinan atau keinginan anak-anak tersebut. Lalu kita memilih dari keyakinan itu bersama-sama, anak-anak yang menentukan dan anak-anak yang memutuskan. Sehingga itu keyakinan kelas yang harus kita laksanakan, kita hargai, tidak boleh kita melanggar. Artinya kita harus sesuaikan dengan apa yang kita keyakini keyakinan kelas itu. Jika ada anak melanggar, tentunya kita kembalikan keyakinan kelas di awal kita pembelajaran. Tetapi lain dengan peraturan. Peraturan itu tidak kita bikin bersama-sama. Peraturan hanya dibikin oleh orang-orang tertentu. Tentunya ada yang pro dan ada yang kontra. Inilah mengapa jangan pakai peraturan kelas, tetapi kita bikin bersama-sama keputusan untuk menentukan keyakinan kelas bersama-sama, sehingga anak akan komitmen dalam diri kita supaya anak-anak juga menghargai apa yang sudah kita putuskan. Sehingga mengapa keyakinan kelas itu ada. Kemudian, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Tentu keyakinan kelas itu penting. Dengan adanya keyakinan kelas, maka anak-anak akan selalu menempatkan diri mereka menjadi orang-orang yang disiplin, tidak akan melakukan hal-hal yang sudah ada atau sudah disepakati keyakinan kelas. Dengan demikian, anak-anak akan tumbuh dari motivasi intrinsiknya bukan ekstrinsiknya, sehingga tumbuh budaya positif. Misalnya ketika pembelajaran maka tidak boleh misalnya menggunakan HP. Silakan berdiskusi, maka anak-anak pun akan berdiskusi dengan apa yang dia yakini, menghargai pendapat orang lain. Mereka menginginkan supaya pembelajaran itu tidak menegangkan misalnya. Mereka bisa mengeksplorasi apa yang dia punya. Itu adalah akan tumbuh keyakinan pada diri mereka, sehingga mereka akan asik. Mereka tidak merasa tertekan, merasa bahwa pembelajaran kelas merasa nyaman, lingkungannya menjadi lingkungan positif. Andaikan lingkungan positif itu tadi terjadi, maka budaya positif pun akan muncul. Lalu bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Keyakinan kelas itu karena dibikin bersama-sama, kita tentukan bersama-sama, anak yang menentukan, lalu kita tuang di dalam sebuah keyakinan kelas, lalu kita tempel biar anak tiap hari melihat apa yang dia sudah bikin keyakinan kelas itu. Maka anak-anak akan selalu ingat, oh iya, ini saya harus seperti ini. Dia tidak menginginkan hadiah, tidak menginginkan sesuatu ujian, dia tidak takut dengan apa yang dia lakukan karena sudah dibikin sendiri. Dengan demikian keyakinan akan selalu dilaksanakan oleh anak-anak ini, dan anak-anak ini akan selalu menjunjung tinggi apa yang sudah dilakukan atau yang sudah dibikin. Oleh karena itu
muncullah budaya positif di sini, yang artinya bahwa keyakinan kelas perlu dibikin, di mana keyakinan kelas ini dibikin oleh anak-anak, digali oleh anak-anak, kemudian dituangkan sendiri oleh anak-anak, kemudian anak-anak mengiyakan, sehingga dengan demikian anak-anak akan selalu menghargai apa yang sudah dia dapatkan. Dia akan melakukan keyakinan kelas ini tanpa ada sesuatu yang dia inginkan atau misalnya pujian. Dengan demikian lingkungan kelas menjadi lingkungan yang baik, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang mereka harapkan, maka budaya positif itu akan muncul. Lalu ada suatu pertanyaan yang kemudian kita jawab bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi diri dalam, memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memperdalam tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mereka harus berlaku begini dan begitu. Artinya dengan adanya peraturan, anak-anak itu akan semakin tentunya kalau kita bijak dan kita lihat itu banyak yang melanggar karena memang peraturan ini tidak mereka tahu. Artinya peraturan tiba-tiba begitu saja ada, sehingga anak-anak itu akan kecenderungan tidak akan pernah ingat peraturan apa yang dia harus lakukan karena peraturan itu tidak dibikin oleh dia. Tetapi dengan keyakinan kelas yang dibikin bersama-sama, maka anak-anak itu akan ingat bahwa apa yang dia sudah komitmenkan, sehingga akhirnya tumbuh dari dalam diri sendiri motivasi secara intrinsik akan muncul bahwa saya tidak boleh melanggar atau saya tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar dari ketentuan yang sudah diyakini dalam keyakinan kelas. Anak itu akan lebih tergerak, anak itu akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan itu. Jadi itu akan teringat sepanjang zaman atau bukan sepanjang peraturan itu ada di kelas. Nah, makanya peraturan itu atau keyakinan bukan peraturan keyakinan kelas itu akan menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa menumbuhkan lingkungan yang baik dan budaya bersyukur akan muncul. Kalau misalnya anak-anak itu sudah mempunyai keyakinan kelas, maka setelah seseorang itu melakukan atau memiliki keyakinan akan suatu hal, maka dia akan terbiasa melakukan hal-hal yang positif yang dia yakini. Jadi kalau anak-anak itu sudah paham, sudah mengerti keyakinan itu adalah sesuatu yang dia buat, maka anak-anak itu dengan sendirinya akan selalu melakukan hal-hal yang baik sesuai yang diyakini dari keyakinan kelas itu. Pernyataan-pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam positif. Ya, jadi ketika kita itu membuat keyakinan kelas, buat hal-hal yang positif. Jadi jangan melakukan kalimat di keyakinan kelas itu dengan kalimat konotasi negatif. Misal, jangan terlambat, jangan gunakan itu karena itu negatif. Mungkin indahnya kalau kelas ini anak-anak datang tepat waktu. Misalnya, jangan gunakan HP. Mungkin akan bagus kalau mendengarkan ibu bapak guru ketika mengajar. Jadi gunakan kalimat-kalimat positif. Nanti dengan sendirinya anak akan selalu teringat dengan keyakinan itu. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami seluruh warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang tadi saya sudah bikin, semua anak yang jumlahnya 33 itu membuat semua yang dia inginkan. Tetapi bukan berarti 33 itu kemudian kita buat, tidak, tapi kita sisir. Kita bersama-sama anak yang menentukan mana yang diambil, kemudian kita tuang yang di dalam keyakinan kelas, tetapi dengan kalimat yang pendek supaya anak-anak itu ingat. Dari 33 maka saya mendapatkan 7 keyakinan kelas. Dan itu kalimatnya positif, kemudian pendek-pendek supaya diingat. Lalu kita tempel di kelas supaya anak juga selalu membaca. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Iya, jadi keyakinan itu harus kita bikin sesuai yang akan kita lakukan di kelas. Jadi bukan di rumah, misalnya tidur tepat waktu, tidak. Tetapi kita bikin keyakinan itu sesuai yang ada di kelas. Jadi misalnya
Misalnya saja datang tepat waktu akan lebih baik misalnya. Jadi harus sesuai yang ada di lingkungan. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Iya. Jadi tadi sudah saya bilang bahwa keyakinan itu dibuat bersama-sama. Lalu kita pun akan selalu melihat apakah keyakinan itu masih bisa berlaku. Kalau misalnya sudah ada perubahan, ya tentu kita harus bikin lagi. Karena keyakinan itu bisa diubah, tidak kemudian dalam 1 semester, mungkin 2 bulan ke depan kita ubah sesuai apa dari yang terjadi di kelas itu, sesuai dengan lingkungan yang ada di kelas itu. Jadi kita harus juga berkelanjutan. Kita harus memikirkan apakah keyakinan ini harus direvisi atau enggak. Selama itu sesuai, ya kita teruskan. Lalu bagaimana prosedur keyakinan kelas? Tadi sudah saya bilang seperti yang saya ceritakan bahwa mempersilahkan kelas-kelas itu memberikan pendapatnya sesuai peraturan, sesuai keinginan yang ada, lalu mencatat semua masukan, ditempel di kertas masing-masing, lalu diambil yang positif dengan kata-kata yang positif, lalu kita bikin keyakinan kelas itu, lalu ganti kalimat yang negatif menjadi positif. Misalnya jangan berlari di kelas, akan lebih baik berjalanlah di kelas atau di dalam koridor. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contoh nih, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu bisa disarikan menjadi satu keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu jangan ditulis semuanya yang diinginkan, tapi dijadikan satu keyakinan. Misalnya, keyakinan harus saling menghormati, nilai kebajikan untuk menghormati. Keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan peralihan dari peraturan menuju ke keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa 3-7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka nanti akan susah mengingatnya. Seperti tadi saya menggali untuk bercurah pendapat anak-anak sebanyak 33 anak, lalu dibuat keyakinan sebanyak 7 keyakinan, dan itu mudah diingat serta kalimatnya positif. Kalau keyakinan kelas itu selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang. Semua anak-anak silakan kalian lihat keyakinan yang kelas kita ini. Apakah setuju? Kalau mereka setuju, lalu mereka menandatangani bersama guru bahwa inilah keyakinan kelas kita. Mari kita laksanakan keyakinan kelas ini bersama-sama. Kita hormati keyakinan kelas ini dan kita bisa melaksanakan keyakinan kelas ini agar kita bersama-sama untuk menjadi yang terbaik. Keyakinan kelas selanjutnya kita tempel di dinding supaya anak-anak bisa melihat, dan kalau misalnya ada yang perlu direvisi, suatu saat bisa kita revisi ulang dengan melakukan seperti yang pertama tadi, seperti pembuatan keyakinan yang pertama tadi. Nah, di dalam budaya positif, setelah keyakinan kelas itu sudah ada, sudah kita bikin, maka ada juga 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta kasih atau kebutuhan untuk diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, lalu kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan kesenangan, kebutuhan akan merasa senang. Sehingga di sini ada suatu lingkaran yang menunjukkan bahwa 5 kebutuhan dasar itu perlu kita yakini ada. Untuk yang pertama adalah cinta kasih, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk mencintai atau memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih yang tinggi biasanya ini disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka dalam kerja kelompok. Jadi kalau kita lihat, kalau kita kembali ingatkan kita ya Bapak Ibu, ketika kita mengajarkan, ada yang anak-anak yang
sekali kalau diajar ibu ini, bapak ini. Enak sih kalau misalnya ngajar itu tidak marah-marah, tidak apa namanya, tidak memalukan kita, misalnya lucu, dia kalau kita curhat didengarkan, itu kan dengan ya bapak ibu guru ya. Nah, yang inilah berarti dia kebutuhan anak karena cinta kasih. Karena di rumah terbiasa bahwa orang tua selalu merasa bahwa anak-anak itu perlu direngkuh dengan cinta kasih mereka. Dan kita juga bisa melihat yang ada yang anak-anak itu punya sahabat yang tidak pernah lepas. Karena dia sangat suka dengan anak-anak atau dengan sahabatnya ini. Atau dia suka sekali kalau kita lihat ya di kelas itu ada yang suka kerja kelompok sampai sore ya. Ini sekolah kita kan kadang sampai sore, bahkan kadang dari satpam pun sampai ngejar-ngejar, ayo pulang karena sudah sore. Karena mereka kebutuhan itu adalah kebutuhan yang asik. Jadi mereka tidak akan ingat kalau dia memang harus pulang. Karena kebutuhan itulah yang dia inginkan. Lalu misalnya lagi yang tadi ada kasus ya, Doni itu ada suatu kasus bahwa Doni itu merasa dia punya kebutuhan cinta kasih. Dia selalu usil dengan temannya. Maka ketika ditanya, kenapa kamu melakukan gini ya Doni? Doni akan menjawab alasannya mengambil bekal teman itu karena dia merasa senang temannya menjadi perhatian dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya akan memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi dia adalah kebutuhan cinta kasih. Jadi dia akan melakukan sesuatu, anak itu akan melakukan sesuatu di kelas dengan tujuan sebenarnya dia tidak sebuah anak yang nakal, tetapi dia memang kebutuhan itu adalah kebutuhan supaya diperhatikan, supaya cinta kasih. Kan ada ya Bapak Ibu, kalau kita lihat ada anak yang seperti itu kan di kelas. Tapi kita terkadang tidak sadar bahwa itu adalah sebuah keputusan, maka kita pun harus bijak menangani anak-anak ini. Karena anak-anak ini mempunyai potensi yang pada dirinya sendiri, maka kita pun sebagai seorang pendidik harus tetap memperhatikan bahwa ini adalah sebuah kebutuhan anak tentang cinta kasih. Lalu kebutuhan yang lain adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Dalam kasus di atas yang Doni tadi, dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebenarnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Kita pun lihat ya di bawah ada anak yang misalnya kerja kelompok. Saya kadang sering menemukan dia itu hanya suka sekali nyuruh. Padahal dia sendiri kadang tidak mau melakukan itu. Dan dia asik dengan apa yang dia lakukan. Dan yang kita tahu, anak yang akan kayak gitu itu akan mencari anak yang mudah dia takuti. Nah sebenarnya anak ini bukan anak yang nakal atau anak yang apa, karena anak ini butuh pengakuan bahwa dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan. Dan di SMA kita yang sebesar ini, SMA yang dari segala penjuru, ya ada anak yang dari golongan petani, dari golongan pejabat, dari golongan ini kan kita bisa lihat. Maka kita pun harus bijak agar kedepannya anak-anak tidak mempunyai, seperti saya tadi bilang, punya suatu memori sampai tua bahwa dulu ketika saya SMA itu pernah melakukan atau pernah mempunyai peristiwa yang membekas di hati. Oleh karena itu bijaklah kita sebagai guru, karena ada kebutuhan anak tentang pengakuan atas kemampuan atau kekuasaan. Lalu kebutuhan yang lain adalah pilihan atau kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan yang kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu pengaruh dengan orang lain dan senang mencoba hal yang menarik. Kalau tadi peristiwa yang Doni tadi, dalam peristiwa di atas, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah.
karena ibunya itu selalu membawa bekalnya itu aja, dan dia ingin mencoba makanan dari teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni pun berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kita juga pernah lihat ya Ibu Bapak, di kelas itu ada anak yang misalnya nih, anak itu mungkin ketika dibelikan buku, biasanya kan kayak saya baru ingat, saya membelikan buku sama anak saya itu yang bukunya itu hanya langsung jumlahnya 10 gitu ya Bapak. Itu ada kalanya kalau sekali-kali bukunya yang agak panjang mah gini. Setelah saya belajar tentang disiplin atau budaya positif di pendidikan guru penggerak, saya baru sadar, oh iya ya, bahwa anak pun punya kebebasan untuk memilih. Maka kita pun harus bijak. Seperti kita tahu bahwa anak-anak membawa bekal, ya kan Ibu Bapak. Saya punya anak juga saat ini di kelas 12. Saya tiap hari harus membawakan bekal. Tapi saya pun harus bisa memenuhi kebutuhan anak ini. Saya membawakan bekal setiap hari dengan berganti-ganti menunya agar anak ini tidak kenyang, dan dia juga akan merasa senang dengan makanan berbeda-beda ini. Itu saya lakukan agar anak saya itu merasa bahwa yang dia bawa itu akan berbeda-beda, tidak bosan. Maka itu salah satu kebebasan yang dimiliki anak akan kebutuhan. Salah satunya adalah kebebasan untuk pilihan. Lalu kebebasan yang lain adalah kebebasan untuk merasa senang. Kebebasan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan, apapun itu begitu menyedihkan. Dalam kasus di atas, yang Doni tadi menjawab bahwa dia melakukan karena iseng aja. Dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti dia, Doni ini, berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi ada kan anak-anak yang usil seperti itu, jahil gitu loh, kalau kita bilang jahil. Sebenarnya anak ini tuh senang kalau teman-temannya itu misalnya yang putri lalu menjerit, lalu kaget, atau mungkin lalu dikata-katain misalnya jangan nakal, jangan ini. Itu anak yang melakukan itu tuh karena kebutuhan. Jadi dia merasa senang melihat teman-temannya itu lucu, bagi dia lucu. Tapi bagi kita yang melihat enggak pas. Maka kita pun ketika kita akan memberikan sesuatu yang bahwa ini kamu nggak boleh, maka kita tidak boleh mengatakan seperti itu, tapi kita ingat menggunakan segitiga restitusi seperti yang dulu pernah saya cerita sama ibu bapak ya, bagaimana kalau kita itu punya masalah, anak punya masalah, maka kita tidak boleh kan, kita tidak boleh kemudian kita langsung ini tidak boleh, nanti segitiga restitusi ada di belakang ya. Jadi kita harus bicara baik-baik dengan anak. Kenapa? Karena kita harus mendengarkan alasan apa yang diungkapkan oleh anak. Kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa oh nggak boleh gini, nggak boleh itu, biar anak-anak itu tidak punya sesuatu yang sampai diingat, tapi dia menjadi tumbuh kembang yang baik, menjadi lingkungan yang baik buat anak-anak, timbul budaya positif. Nah, lalu juga setelah kita tahu kebutuhan akan manusia yang tadi saya sebutkan, maka kita akan maju. Kita setelah tahu kebutuhan, maka kita harus tahu ada 5 posisi kontrol di diri kita. 5 posisi kontrol itu harus kita tahu dan kita terapkan di dalam lingkungan kelas. Kelima posisi kontrol itu adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, menjadi teman, lalu pemantau atau monitor, dan manajer. Nah, sekarang yang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi peraturan saya, dan awas kalau kamu tidak melakukan aturan yang sudah saya bikin. Kamu itu selalu mengatakan bahwa itulah alasan yang selalu ada saja. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam.
Nah ini yang perlu kita tahu, bahwa kita selama ini seringnya melakukan cara ini. Kamu itu nggak boleh, kamu itu salah. Maka ini adalah posisi kontrol hukum. Akan lebih baik kalau kita hindari masalah ini, karena itu menjadi anak menjadi kecil, menjadi tidak mau berkembang dan akan merasa salah. Posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih rendah daripada penghukum tadi. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa orang lain itu bersalah atau merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar itu lebih lembut daripada yang pertama. Yang pertama kan awas gitu ya. Kalau kalian melakukan pelanggaran lagi. Tapi untuk membuat orang merasa bersalah, suaranya lebih rendah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak sudah memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Apa kamu nggak merasa bersalah? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Jadi dia merasa, ini loh saya yang buat salah. Tenang diri dia sama mereka. Murid merasa tidak ada harganya. Murid merasa kecewa atau mengecewakan orang-orang yang kita sayangi. Itu adalah kontrol pembuat orang merasa bersalah. Lalu yang ketiga, posisi kontrolnya adalah teman. Jadi kita sebagai teman murid, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya menjadi kontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif juga bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang menjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya nih, ayolah bantu demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak berbantuan Bapak selama ini. Ya sudahlah, tidak apa-apa, nanti Ibu bantu ya, bereskan. Itu yang positif. Kita sering ya di kelas, ayo Ibu bantu mengumpulkan buku ini, kita bawa ya buku ini ke meja Ibu. Itu adalah kita merasa bahwa murid kita adalah teman kita. Hal negatif dari posisi teman juga ada. Bila kita suatu saat guru itu tidak membantu, maka murid itu kecewa atau berkata, saya pikir Bapak Ibu sudah tidak menjadi teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak guru orang lain. Murid akan tergantung guru itu. Saya sering anak-anak yang sudah saya ajar naik tingkat itu bilang, kenapa ya kok tidak ikut saja itu. Ternyata saya salah dalam mendisiplinkan atau menjadi kontrol untuk murid saya. Jadi akhirnya anak-anak itu ketika tidak dengan saya atau dengan Bapak Ibu guru ya, itu merasa bahwa aduh kok saya nggak dengan bu ini ya, saya ada dengan bu itu ya. Nah itu ternyata menjadikan anak menjadi kecewa, sehingga anak-anak sudah tidak termotivasi lagi secara internal. Dan ini mohon Bapak Ibu juga memikirkan andaikan kita melakukan seperti itu. Kita menjadi teman boleh, tetapi jangan sampai anak ketika kita sudah tidak dengan kita, anak tetap akan motivasinya itu tumbuh. Lalu kontrol yang lain adalah pemantau atau monitor. Memonitoring atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya misalnya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa atau konsekuensi apa. Kita di kelas seringnya, kok kamu melakukan gitu, kenapa? Memang tidak ingat keyakinan kita misalnya, harusnya jangan, dan seterusnya. Itu berarti kita hanya memantau, kita hanya memonitoring apa yang telah dilakukan oleh murid itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku yang telah dilakukan oleh murid itu. Posisinya Anda menggunakan catatan atau daftar cek ya. Oh ini salah, oh ini telah melakukan hal yang salah. Jadi
guru itu punya data anak-anak itu sehingga dia bisa mengatakan, karena dia memantau, jadi dia punya seupdate data. Kita sering ya kayak gitu ya, anak maju, oh itu nggak bisa kita cari, ya kan seringnya, oh itu nggak ngumpulkan tugas kita cari. Maka posisi kontrol seperti ini berawal dari teori stimulus yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi itu lebih menjadi kita sebagai posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab akan perilakunya, mendukung murid agar dia menemukan solusinya atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kepada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi artinya inilah yang terbaik, posisi kita yang terbaik adalah manajer. Dimana ketika anak itu melakukan kesalahan, kita ajak bicara, tetapi kita diskusikan bersama-sama, kenapa kamu kayak gitu, lalu anak akan menemukan solusi sendiri apa yang dia lakukan. Dia harus bertanggung jawab. Kita hanya sebagai manajer, kita hanya mendampingi. Tentunya kita tidak lepas dari kemudian kita lepas kontrol, tidak, tapi kita terus mendampingi sehingga anak-anak dalam menemukan solusinya atau anak akan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, yang di posisi kontrol seperti inilah yang kita perlukan, sehingga suatu saat manakala posisi kontrol itu misalnya saja sudah dilaksanakan dengan baik oleh kita, maka kita pun bisa menjadi posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Jadi bisa-bisalah kita menjadi posisi kontrol yang sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu juga mengerti atau pernah melakukan seperti ini. Cuma kita tidak sadari. Kita mencampur adukan, ada posisi sebagai pemantau, ada posisi sebagai penghukum, ada posisi sebagai teman. Tapi yang paling baik adalah posisi manajer, karena anak-anak menemukan sendiri apa yang harus dia pertanggungjawabkan karena melakukan kesalahan. Kita hanya membimbing, mengarahkan, mendampingi, dan tentu lewat keyakinan kelas yang ada. Jadi anak akan sadar secara motivasi intrinsik bahwa apa yang dia lakukan salah. Kemudian dia tidak boleh melakukan ini bukan karena ancaman, bukan karena dia ingin mendapatkan hadiah, tetapi dia ingin memberikan hal yang terbaik, tidak mengecewakan orang-orang yang dia cintai. Dia akan menghargai orang lain. Tentunya dengan demikian nilai-nilai kebajikan muncul, kelas akan menjadi nyaman, kelas menjadi positif, sehingga budaya disiplin positif itu muncul. Di manajer ini murid-murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Disinilah penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan mengatakan apa yang kita yakini. Jadi kembali kan ke keyakinan kelas. Jadi seorang manajer itu, kalau kita sebagai seorang manajer, maka kita akan bersama-sama dengan murid untuk berkolaborasi bagaimana penyelesaiannya supaya anak itu menyadari kesalahannya. Atau dengan kalimat apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa yang akan kamu lakukan atau memperbaikinya bagaimana? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu setelah kamu itu menjadi baik? Jadi kita berusaha meyakinkan anak kembali ke keyakinan keras. Tugas kita sebagai seorang pendidik di mana posisi kontrol kita adalah manajer, bukan untuk mengatur perilaku mereka atau mengatur perilaku murid kita, tidak. Tapi kita lebih membimbing untuk mendapatkan jati diri mereka, sehingga mereka kedepannya akan menjadi lebih baik tentunya untuk masa depan mereka. Seorang manajer, posisi kita seorang manajer bukan memisahkan murid dengan kelompoknya, tidak. Tetapi justru kita itu mengembalikan murid ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Jadi tentunya kita berpikir, kita melakukan ini dengan melihat apa yang dibutuhkan oleh murid kita, agar dia itu kembali ke kelompoknya dengan baik, dengan kuat. Bukan kemudian anak itu kita dampingi tapi menjadi lebih buruk. Tetapi dengan kita menyelesaikan masalah
itu dia menyadari masalah itu, lalu dia kembali ke posisi semula atau kembali ke kelompoknya. Misalnya mengakui kesalahan, misalnya berbuat salah dengan temannya, kita selesaikan dengan kolaborasi, dengan pendapat. Lalu anak itu karena melakukan kesalahan dengan sendiri, oh ya saya minta maaf dengan temannya, lalu temannya ini akan menyadari saling minta maaf sehingga dia akan kembali ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Itu posisi kita sebagai posisi manajer, dan inilah yang terbaik posisi kita sebagai manajer. Contohnya kasus adik itu terlambat datang di sekolah. Kalau penghukum dari guru nadanya tinggi, dengan bahasa tubuh yang nggak enak, mungkin dengan muka yang nggak enak lah dilihat. Anak sudah takut ini, anak sudah mengker, dia tidak bisa mendamakan mukanya. Lalu guru itu dengan mata melotot, lalu kemudian jarinya ini terlambat lagi, pasti kamu terlambat lagi, selalu terlambat, tidak pernah datang tepat waktu. Kok seperti ini? Besok lagi terlambat. Nah, kata-kata yang semacam ini itu membuat anak dihukum atau penghukum. Maka anak tentunya dia sudah takut dan sudah stres. Jadi anak tidak akan bisa ngomong apapun karena kita sudah memberikan penghukum yang keras. Ya. Lalu tanyakan pada diri anak itu, bagaimana perasaan murid bila guru bicara seperti ini saat datang terlambat? Kalau kita mengatakan seperti ini, akibatnya kemungkinan murid marah, lalu dia akan punya rasa dendam karena malu mungkin ya, lalu bersikap agresif. Bisa jadi sesuatu kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret. Jadi tidak kemudian duduk ke meja, dia tidak akan mendengarkan keterangan guru, tapi dia mungkin karena kesal, kemudian mau pelampiasan mana, mungkin dia menggambar, atau mungkin dia kemudian asik dengan HP-nya, atau dia mencoret-coret buku, mencoret-coret meja dan seterusnya. Kalau lebih buruk lagi, kalau dia misalnya punya dendam sama kita, itu ibu guru itu yang membuat, atau bapak guru yang bikin saya malu. Lalu mungkin kita artinya kita mungkin motor kita digembesin atau mungkin melakukan sesuatu. Itu kalau sebagai penghukum. Membuat orang lain merasa bersalah dengan nada memelas kepada anak, ya, ini yang kedua ya. Jadi membuat rasa bersalah anak, bahasanya lebih lembut daripada penghukum. Adik, kamu ini bagaimana? Kamu kan sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu ya seneng banget loh kalau lihat ibu itu merasa kecewa, ibu merasa sedih lihat adik terlambat lagi. Nah, perasaan yang kayak gini ketika ditegur seperti ini, maka murid itu merasa bersalah. Akibatnya murid ini akan, oh iya ya, saya mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada siap penghukum, karena dia sudah merasa bersalah, jadi sudah merasa saya sudah tidak punya arti apa-apa. Kemudian dengan emosi yang akan tertanam dalam jiwa, murid itu menahan perasaan, tidak seperti ketika guru menghukum, di mana kalau murid itu menumpahkan kesalahannya lewat coret-coret itu kan dia akan lebih plong. Tapi kalau ini enggak, dia memendam walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan. Inilah yang tiba-tiba menjadi meletus amarahnya dan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi pembuat rasa bersalah itu dia akan lebih cenderung diam daripada yang penghukum tadi. Lalu sebagai teman, nadanya lebih rendah lagi daripada sebagai merasa bersalah. Misalnya, Andi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji sama bapak, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa tentunya ibu bapak ibu guru. Jadi merasa dia sebagai teman, kamu sebagai teman saya. Ya sudah, besok lagi jangan terlambat ya. Kamu ini sambil senang. Tentu perasaan orang anak ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan bapak atau ibu guru ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi lain murid akan tergantung sama guru itu. Kalau nggak dengan guru itu dia tidak bisa. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkannya dengan guru itu, karena guru itu akan membantu. Akibat lain dari posisi teman, adik akan membuat sesuatu yang menyuruh, atau dia akan mau kalau guru itu yang menyuruh, dengan yang lain tidak. Pernah ya
kita alami hal semacam ini. Adi hanya berbuat sesuatu kalau disuruh guru itu, dan belum tentu perilakunya sama dengan guru lain. Jadi si Adi maunya dengan guru tersebut, kalau dengan yang lain tidak bisa. Ini kalau sebagai guru. Lalu kalau menjadi pemantau lebih rendah lagi tapi lebih data. Misalnya, Adi, tahukah kamu jam berapa ini sudah mulai pelajaran? Adi tentu jawab, tahu Pak. Guru akan mengatakan, kamu terlambat 15 menit loh, apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Adi jawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas bla 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 bla. Dan guru juga, ya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus sudah di kelas ya, untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Ini sebagai pemantau, tapi guru itu hanya memantau saja, memonitor saja. Akibatnya apa kalau guru itu sebagai pemantau? Murid memantau, memahami sanksi, dia akan mengerti sanksi yang harus dia lakukan ketika melanggar aturan. Guru tidak usah menunjukkan rasa emosi yang berlebihan, menjadi marah misalnya, membuat merasa bersalah misalnya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas karena melanggar kesepakatan yang sudah dia melanggar aturan, yaitu datang terlambat lalu mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Guru tetap harus memonitor dan memantau murid pada saat mengerjakan. Jangan-jangan disuruh mengerjakan malah ke kantin. Maka kita pun harus memantau agar anak itu tetap tinggal di luar atau di perpus misalnya, atau mengerjakan tugas-tugas yang sudah diselesaikan. Ini sebagai pemantau. Nah, kalau manajemen lagi Ibu Bapak lebih baik, karena nadanya tulus, bahasanya lembut, lalu murid akan merasa nyaman. Misalnya, Adi, apakah kamu mengetahui ini sudah jam berapa? Jam 7 Pak. Berarti kamu udah terlambat ya? Kira-kira kamu tahu nggak kalau ini salah misalnya? Oh iya, saya salah. Terus gimana? Apa yang kamu lakukan? Kamu akan memperbaiki apa? Nah tuh, dengan kalimat ini si anak akan menjawab dengan lantang. Iya Pak, saya tidak akan melakukan lagi. Besok saya akan tepat hadir ke sekolah tepat waktu. Adi mengatakan sedemikian. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, berarti kalau misalnya besok tetap melanggar aturan bagaimana misalnya? Ya tentu si Adi akan menjawab, tidak, saya akan tepat waktu dan memperbaiki diri. Nah, pada saat seperti ini, perasaan yang terjadi ketika posisi kita sebagai manajer itu akan mengatakan, atau posisi ini membuat guru itu lebih tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suaranya, apalagi pakai jeriak, kamu itu gini-gini, atau dia dengan mata melotot seolah-olah menghukum. Nah, tampak sedih juga nanti ujung-ujungnya si anak itu merasa sedih akan yang dia lakukan, perbuatan yang melanggar aturan. Kemudian juga guru bisa bersendagura sebagai teman, maka disinilah anak akan tumbuh motivasi intrinsik bahwa dia melakukan yang salah dan dia akan memperbaikinya dan konsisten dengan kesepakatan yang sudah dibikin bersama-sama, yaitu keyakinan kelas. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita menangani tentang anak-anak yang bermasalah. Ya, contohnya ketika kita sudah masuk ke kelas, anak datang terlambat, atau anak lupa mengerjakan tugas, atau anak misalnya ngobrol, anak bermain HP, atau anak tidur misalnya, ada ya, karena jam terakhir kita capek. Maka ketika anak-anak yang bermasalah ini, kita menyelesaikannya harus secara bijak. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak, saya mendapatkan tentang pengetahuan yang baru, yaitu namanya segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu kita harus memvalidasi tindakan yang salah, lalu kita harus menanyakan keyakinan yang sudah ada, lalu kita menstabilkan identitas. Itu segitiga restitusi. Jadi misalnya yang pertama ya, jadi segitiga restitusi yang pertama adalah, dan tadi sudah segitiga restitusi itu adalah, kita lihat ya dari segitiga ini adalah penyelesaian jika anak melakukan suatu kesalahan dan kita selesaikan agar anak itu ketika mengakui kesalahan dan memperbaikinya merasa dirinya nyaman dengan apa yang sudah dia lakukan dan
lakukan dalam arti menyelesaikan masalah, dan dia tidak akan mengulangi lagi, dan dia akan melakukan suatu kebajikan-kebajikan yang positif, ya. Nah, segitiga restitusi ini akan berdampak bahwa anak itu akan lebih baik, ya. Apa saja segitiga restitusi itu? Yang pertama adalah dia menstabilkan identitas, ya. Bagian dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari menjadi yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita harus menggiring atau kita harus berubah, mengalami suatu perubahan bahwa anak itu gagal tidak, tapi dia hanya melakukan suatu kesalahan supaya anak itu menjadi sukses. Kalau misalnya kita ingin menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak ini dengan cara kalimat-kalimat yang baik. Misalnya saya punya anak melakukan kesalahan, misalnya main HP misalnya, maka kita bisa mengatakan, Ibu tahu kamu membuka HP. Nggak apa-apa, karena HP kan juga penting untuk komunikasi, kemudian untuk misalnya browsing, karena ada tugas-tugas. Nggak apa-apa. Ya kalau kamu itu melakukan sesuatu yang salah, itu hal yang wajar, nggak apa-apa. Kita kan manusia yang tempatnya salah, tidak manusia yang sempurna. Maka ibu pun pernah melakukan seperti itu. Tidak apa-apa, ayo kita selesaikannya, kita selesaikan. Coba ibu pingin kamu kenapa seperti ini, kenapa buka HP dan seterusnya. Itu berarti menstabilkan identitas. Kita menggiring anak supaya anak tahu bahwa anak itu melakukan itu ada sesuatu yang tidak pas gitu. Cuma bahasa kita tidak langsung kamu salah, tidak, tapi kita dengan bahasa yang baik, tidak negatif, bahasa yang positif, supaya anak itu mau bercerita, mau menyampaikan pendapatnya, mau mengeluarkan unek-uneknya. Yang kedua adalah kemudian kita ngirim validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan tentunya punya tujuan, yaitu supaya memenuhi kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak, mereka itu melakukan sesuatu yang salah, lalu mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk menemukan kebutuhan itu, ibu bapak. Misalnya tadi kan ada anak yang salah ya, karena buka HP. Lalu kita bisa ngomong, padahal kamu nggak perlu loh melakukan hal ini. Kamu kan bisa melakukan hal yang lain, misalnya pamit dulu dengan ibu kalau misalnya kamu akan buka HP, atau kamu itu nggak apa-apa buka HP karena memang kamu perlu buka HP, atau boleh saja kamu melakukan hal-hal yang misalnya buka HP boleh, tetapi jangan sampai kesepakatannya kelas dilanggar misalnya. Berarti kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita pilih supaya anak-anak itu mulai mengerti, oh iya, hal ini saya lakukan karena ini. Lalu kita akan memenuhi kebutuhan anak tentang mengerti tentang apa yang dibutuhkan oleh anak itu. Berarti kita validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang mengatakan kita pada dasarnya termotivasi secara internal, ya, misalnya kita posisi kita sebagai manajer, ketika identitas sudah tercapai tadi ya, kita sudah bilang anak salah tadi ya, buka HP, kita bilang ya nggak apa-apa. Kalau sebagai manusia wajarlah kita melakukan kesalahan. Misalnya kita sudah miring nih, sudah identitasnya sudah tercapai. Lalu langkah yang kedua kita memvalidasi, sudah benar ya. Harusnya kamu kalimat jangan kalau bisa jangan diungkapkan yang negatifnya. Misalnya langkah baiknya kamu bisa komunikasi dengan ibu dulu kalau ingin punya atau ingin buka HP. Itu berarti kita sudah melakukan validasi. Lalu yang terakhir, maka anak-anak siap dihubungkan dari nilai-nilai yang dia percaya itu berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya nih, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa tahu nilai-nilai umum yang telah kita kesepakati? Atau
apa yang kita bayangkan kalau kelas ini kita itu kelas ideal, selalu menaati kesepakatan kelas. Kamu mau menjadi orang yang baik, kamu akan menjadi orang yang seperti apa misalnya, maka itu meyakinkan. Jadi kalau tadi kita tahu siswa itu buka B, lalu kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita bikin? Kamu ketika buka AB, keyakinan kelas itu ada nggak? Nggak ada, Bu. Berarti gimana? Ya mestinya saya nggak boleh buka AB, mestinya saya bilang dulu sama Eva misalnya. Nah, yang seperti inilah anak tidak merasa terhukum, tetapi anak akan menyadari kesalahannya sesuai motivasi intrinsik, sehingga anak akan terus melakukan hal-hal yang baik, tapi sepanjang dia di kelas dia akan bertanggung jawab, dia akan lebih termotivasi untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan lagi, dan anak ini akan tumbuh nilai-nilai kebajikan. Kalau sudah tumbuh nilai-nilai kebajikan, maka lingkungan kelas menjadi lingkungan yang positif. Lalu kemudian nilai lingkungan kelas yang positif inilah nantinya akan tumbuh budaya yang positif juga. Nah, inilah segitiga restitusi yang perlu kita yakini, bahwa dengan kita menerapkan segitiga restitusi, manakala ada masalah dengan anak, kita akan menjadi guru yang diinginkan untuk sesuai yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu sebagai penuntun, guru itu sebagai pembimbing, guru itu harus bisa membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang pada posisinya atau anak-anak yang tumbuh kembangnya itu baik. Jadi walaupun itu zaman itu berubah apapun, dengan kondisi apapun, maka anak ini sudah mempunyai keyakinan, sudah mempunyai motivasi yang baik agar tidak melanggar aturan. Apa yang sudah disepakati akan selalu dijaga, dan anak ini akan dengan sendirinya tumbuh disiplin diri. Lalu kalau misalnya saja ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana toh kalau kita gagal sebagai guru menanamkan disiplin positif? Yang positif ini menanamkan disiplin positif kepada anak. Misalnya saya ingin supaya saya menjadi guru yang baik, supaya saya menjadi guru yang bisa menanamkan disiplin pada anak, supaya lingkungan kelas saya menjadi positif, supaya budaya positif itu lebih baik. Maka yang pertama, kita harus menempatkan posisi kita sebagai guru itu adalah posisi kontrol manajer. Tadi bilang ya, bahwa posisi manajer berarti kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah anak, kita akan bersama-sama anak itu mencari solusinya sendiri, dan kita akan bersama-sama membawa anak supaya anak kembali ke lingkungannya, ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Lalu kita akan mengganti, jangan pakai peraturan kelas, tapi menggunakan keyakinan kelas. Karena dengan adanya keyakinan kelas, maka anak-anak itu membuat peraturan yang dibikin sendiri. Anak-anak menyadari bahwa peraturan yang dia bikin harus dia laksanakan dengan baik, harus dia lakukan dengan disiplin. Jangan sampai dia melanggar peraturan itu, karena mereka sudah tahu apa yang dia lakukan sesuai dengan yang dilakukan atau sesuai dengan apa yang sudah dia bikin di kelas itu. Lalu kita pun sebagai seorang guru harus menerapkan segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kemanakala kita punya masalah dengan anak atau anak melakukan pelanggaran, maka terapkan segitiga restitusi itu agar anak-anak lebih berkembang diri, lebih percaya diri. Anak-anak tidak menjadi anak yang pendendam, anak yang marah, anak yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dia malah melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga anak-anak ini nanti kedepannya akan menjadi anak-anak yang tidak baik. Misalnya membuli anak, kemudian misalnya membuat orang tua gelisah, suka membuat onar, guru dibuat gelisah dan segala macam. Itu kalau kita terapkan segitiga restitusi, insya Allah itu tidak akan mendapatkan anak-anak yang demikian. Jadi
apa yang sudah saya terangkan dari awal, bahwa kita sebagai seorang pendidik haruslah selalu menanamkan budaya positif. Budaya positif itu dapat kita ciptakan dengan sendirinya manakala kita tahu akan kebutuhan anak, kita tahu akan kita harus bagaimana sebagai posisi kontrol, lalu kita akan tahu bagaimana cara menyelesaikan anak-anak yang punya masalah itu, lalu kemudian kita juga harus bisa membuat peraturan, tetapi peraturan itu dibikin bersama-sama dengan anak yang dinamakan adalah keyakinan kelas. Dengan adanya konsep atau dengan adanya materi tentang budaya positif yang dari pendidikan guru penggerak ini, saya merasa yakin dan saya merasa percaya bahwa apa yang akan kita lakukan bersama-sama untuk menanamkan budaya positif ini dengan cara yang tadi ada 3 ya Ibu Bapak. Sekali lagi, kita harus menjadi posisi kontrol sebagai manajer, kemudian kita sebelum pembelajaran kita buat keyakinan kelas bersama-sama, lalu kita tempel keyakinan kelas itu, kemudian kita harus tahu kebutuhan anak tentang perilaku anak ya, karena ada perilaku 5 perilaku yang ada, kita tahu yang mana perilaku itu, kemudian kita harus bijak memberikan penyelesaian anak kalau bermasalah dengan segitiga restitusi. Saya yakinnya kita akan menjadi guru yang menjadi panutan, menjadi guru yang bisa membimbing, mengarahkan anak sesuai semboyan Ki Hajar Dewantara dan sesuai yang diinginkan atau filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik tidak hanya pendidik, tapi kita juga punya rasa tanggung jawab membawa anak-anak ini ke depannya mempunyai karakter budi pekerti yang baik, supaya tidak merugikan orang lain, supaya anak-anak ini mempunyai jiwa yang bertanggung jawab, supaya anak-anak ini nanti ke depannya akan tahu bahwa peraturan yang sudah dibikin tidak boleh dilanggar, dan anak-anak akan membahagiakan orang tua, anak-anak akan menjadi yang bermanfaat buat temennya, buat lingkungannya, tentunya buat bangsa dan negara kita. Kemudian kita juga harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa kita harus terus belajar, kita harus terus berkolaborasi dengan teman-teman. Makanya di sini saya sebagai calon guru penggerak mengimbaskan budaya positif ini supaya kedepannya nanti bisa diterapkan bersama-sama apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Bisa saya catat ya. Jadi sebenarnya bolehkah saat sekarang itu hukuman dan penghargaan itu diterapkan sih? Ya, ini dari salah satu peserta menanyakan begitu. Ya, silakan untuk bisa ditanggapi. Sebenarnya hukuman atau hadiah itu lebih baik dihindari, karena kalau kita melakukan atau kita itu memberikan hukuman atau hadiah kepada anak, maka anak itu akan membuat pemikiran bahwa kalau misalnya saja saya tidak melanggar aturan atau saya tertib tepat waktu, nanti saya dapat hadiah. Nah, itu yang dihindari, sebab anak ini berarti motivasinya bukan motivasi dari diri sendiri, tetapi motivasinya untuk mendapat hadiah. Padahal kalau kita lihat untuk disiplin positif itu harus tumbuh dari dalam anak itu tanpa memperhatikan adanya hukuman atau hadiah, tetapi anak itu menyadari apa yang dia lakukan itu adalah perwujudan dari tanggung jawab dia. Andaikan saja dia melakukan suatu pelanggaran atau andaikan saja dia tidak melanggar. Jadi alangkah baiknya jangan diberi hadiah atau diberi hukuman, tetapi lebih kita bicara kepada anak untuk menyadarkan anak bahwa hal itu tidak baik, sehingga anak akan tumbuh budaya positif
yang seperti itu alangkah baiknya. Assalamualaikum, saya Siti Rohmawati dari Guru BK SMA Negeri 1 Pemalang. Saya akan memberikan testimoni untuk kegiatan dari guru penggerak yang telah saya ikuti tadi, bahwa beliau sudah melakukan hal-hal yang telah dipaparkan di acara tersebut pada sebuah presentasi, yaitu satu, sudah membuat kesepakatan kelas yang ada di kelas ampuannya. Yang kedua, sudah melakukan pengimbasan budaya positif pada rekan guru lain. Dan yang ketiga, sudah melakukan pengimbasan pada komunitas dan praktisi yang ada di sekolah. Terima kasih.